Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Herianti dengan NIM C1CNL23049. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar, tujuan, dan paradigma penelitian dari mata kuliah metodologi penelitian. Baik, teman-teman, langsung saja ke slide yang pertama mengenai konsep dasar penelitian. Di sini ada pengertian penelitian. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. Logo sendiri berarti pengetahuan, jadi metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja. Penelitian merupakan terjemahan dari kata research yang berarti penelitian, penyelidikan. Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian ini adalah upaya menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengelola, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia. Baik, yang kedua ada jenis-jenis penelitian. Jadi jenis penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan tujuan. Yang pertama ada penelitian murni. Penelitian murni menurut Jujun S. Surya Sumantri adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan yang baru yang belum pernah diketahui. Oleh karena itu, penelitian murni ini bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang bersifat praktis. Pada umumnya, penelitian murni dilakukan di laboratorium yang terkontrol lebih ketat. Yang kedua ada penelitian terapan. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan suatu masalah praktis. Menurut Jujun S. Surya Sumantri, bahwa penelitian terapan yang bertujuan untuk mempergunakan pengetahuan ilmiah yang telah diketahui untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis. Yang ketiga, ada penelitian eksploratif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui sebab terjadinya sesuatu, misalnya kematian penduduk yang misterius. Yang keempat, ada penelitian developmental, yaitu penelitian terhadap hasil uji coba suatu produk, kemudian diteliti untuk dikembangkan agar lebih baik. Dan yang terakhir ada penelitian verifikatif, yaitu penelitian untuk mengecek kebenaran hasil penelitian terdahulu. Selanjutnya ada jenis penelitian berdasarkan metodenya. Yang pertama, penelitian historis meliputi kegiatan penyelidikan, pemahaman, dan penjelasan keadaan yang telah berlalu. Tujuannya ini untuk mencari kesimpulan mengenai sebab-sebab, dampak, atau perkembangan dari kejadian yang telah lalu yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan kejadian sekarang, mengantisipasi kejadian yang akan datang. Yang kedua ada penelitian deskriptif, meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis, untuk menjawab pertanyaan mengenai suatu status terakhir dari subjek. Penelitian meliputi penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, atau prosedur. Yang ketiga ada penelitian korelasional, menentukan apakah terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih, serta seberapa jauh korelasi yang ada antara dua variabel yang telah diteliti. Dan yang terakhir ada penelitian kausal komparatif dan eksperimen, mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih dan juga menunjukkan arah hubungan. Yang ketiga ada syarat-syarat penelitian. Jadi kegiatan penelitian ini baru dapat dilaksanakan apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu. Syaratnya ada 4, yaitu yang pertama, bagi seorang peneliti ia harus mempunyai kemampuan meneliti, kemauan yang kuat untuk meneliti, dan kesanggupan untuk melakukan penelitian. Dan yang kedua, terdapat permasalahan yang akan diteliti. Tidak mungkin seorang peneliti akan meneliti di saat tidak ada masalah yang perlu diteliti. Dan yang ketiga ada perencanaan
yang baik, sejak dari konsep sampai pelaporan hasil penelitian. Dan yang keempat, harus ada izin atau persetujuan dari pihak-pihak terkait, misalnya perguruan tinggi, pimpinan proyek, lokasi penelitian, pemerintah, dan sebagainya. Yang keempat, ada tujuan penelitian. Jadi secara umum, penelitian ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama itu menemukan, membuktikan, dan mengembangkan. Jadi yang pertama itu menemukan. Tujuan penelitian adalah menemukan kebenaran ilmiah yang menemukan sesuatu yang baru. Misalnya seperti menciptakan strategi baru, metode, atau teori baru. Yang kedua, membuktikan. Artinya penelitian ini membuktikan sesuatu yang meragukan. Misalnya apakah kepuasan kerja pustaka mempengaruhi kinerja mereka atau ruang baca mempengaruhi kunjungan pustaka. Dan yang terakhir adalah mengembangkan, yaitu peneliti dapat mengembangkan suatu program kegiatan, misalnya seperti kegiatan promosi perpustakaan, kegiatan peningkatan minat baca, tampilan ruang perpustakaan, dan lain sebagainya. Bahkan peneliti dapat mengembangkan konsep atau teori. Masuk ke materi yang kedua mengenai paradigma penelitian. Jadi paradigma penelitian ini merupakan kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti dalam memandang realitas suatu permasalahan dan teori atau ilmu pengetahuan. Jadi Guba dan Lincoln di tahun 1988 itu mendefinisikan paradigma penelitian sebagai cara peneliti guna ditemukan penyelesaian masalah. Secara umum, ada 2 kelompok paradigma penelitian yang kerap digunakan oleh peneliti. Paradigma yang paling banyak digunakan oleh peneliti ini ada kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya ada jenis-jenis paradigma penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian kuantitatif. Jadi paradigma ini merupakan paradigma yang dilandasi dari sifat positivisme yang tidak mengakui adanya unsur teologi dan metafisik. Jadi jenis paradigma ini meyakini bahwa ilmu pengetahuan merupakan satu-satunya pengetahuan yang valid, yang mana pengetahuan didapat dari pengalaman yang sudah dilalui. Akan tetapi meskipun dimulai dari suatu pengalaman, penelitian tetap berlangsung berdasarkan fakta yang ada dan fakta yang terjadi. Selain fakta, penelitian juga bisa dilandasi berdasarkan asumsi dan melihat fakta dan peristiwa yang berlangsung. Selanjutnya ada paradigma penelitian kualitatif. Jadi paradigma ini menganut model humanistik yang mana menjadikan manusia sebagai subjek penelitian di dalam fenomena atau suatu peristiwa yang akan diteliti. Di dalam paradigma penelitian kualitatif ini, manusia akan menentukan perilakunya sendiri dan juga bagaimana peristiwa sosial yang terjadi di sekitarnya dengan menganut filsafat fenomenologis milik Edmund Husserl yang dikembangkan dalam dunia sosiologi oleh Max Weber dan menjadi landasan dari paradigma ini. Selain menekankan pada manusia, paradigma kualitatif menilai bahwa peristiwa atau fenomena harus dilihat secara menyeluruh, sehingga tidak hanya cukup dengan melihat peristiwa itu sendiri tanpa melihat adanya alasan atau penyebab dari kejadian tersebut. Yang ketiga ada positivisme. Paradigma ini merupakan paradigma yang didasari pada hukum dan juga prosedur baku dan tunggal di mana ilmu pengetahuan tersebut dianggap deduktif dan juga di dalam penelitian tersebut melibatkan berbagai variabel di dalamnya. Jadi paradigma positivisme ini juga menjadi cikal bakal paradigma penelitian kuantitatif. Paradigma penelitian positivisme ini percaya bahwa kebenaran tunggal dari sebuah kejadian atau pandangan berdasarkan realitas dapat diukur dengan adanya metode yang terpercaya dan juga valid. Paradigma ini menggunakan pendekatan berdasarkan pendekatan kuantitatif. Yang keempat ada konstruktivisme. Paradigma ini merupakan kebalikan dari paradigma penelitian positivisme. Paradigma ini memandang bahwa ilmu pengetahuan atau kebenaran itu memiliki sifat relatif, sehingga di dalam penelitian ini realitas tidak harus ditafsirkan dan setiap penafsiran tentu berbeda-beda. Sehingga di dalamnya tidak hanya tunggal, namun bisa jadi berubah tergantung bagaimana interpretasi terhadap setiap individu atau suatu kelompok, yang mana biasanya paradigma ini digunakan di dalam penelitian kualitatif. Yang kelima ada pragmatisme.
Paradigma ini merupakan paradigma yang menilai suatu fakta atau suatu realitas dari fenomena tidak selalu tetap. Artinya, fakta atau realitas bisa berubah setiap saat. Perubahan tersebut dapat terjadi dan berubah karena realitas masih dan akan terus dapat dinegosiasi atau ditawar. Karena pada dasarnya paradigma penelitian pragmatisme ini merupakan gabungan dari paradigma positivisme dan juga paradigma konstruktivisme. Paradigma ini pada dasarnya percaya bahwa suatu kenyataan atau realitas bisa diperdebatkan dan juga diinterpretasikan. Yang keenam ada subjektivitas. Jadi paradigma ini memiliki fokus utama yaitu pandangan dari penelitinya sendiri. Di dalam paradigma ini mempercayai bahwa pandangan dan juga interpretasi peneliti merupakan faktor penting di dalam suatu penelitian. Interpretasi penelitian di dalam paradigma penelitian subjektivitas ini memandang suatu peristiwa atau kejadian dianggap sebagai suatu kenyataan. Sehingga subjektivitas ini berpendapat bahwa pengetahuan adalah suatu perkara sudut pandang yang menggunakan pendekatan arkeologis, deduktif, dekonstruktif, dan analisis wacana. Dan yang terakhir ada paradigma kritis. Jadi paradigma ini meyakini bahwa suatu realitas yang terjadi merupakan hasil dari sistem yang sudah dikonstruksi. Artinya sebuah peristiwa atau fenomena ini sudah melalui kontrol oleh pihak maupun kelompok yang berkuasa. Sehingga penelitian tersebut memang tidak berjalan secara alami atau kebetulan, akan tetapi sudah dirancang dengan sedemikian rupa agar dapat membentuk realitas tersebut. Paradigma ini mempercayai bahwa suatu kenyataan merupakan wujud yang dikonstruksikan sehingga senantiasa di bawah hubungan kuasa yang berkelanjutan. Biasanya paradigma penelitian kritis ini menggunakan cara kritik ideologi, etnografi kritis, dan juga analisis wacana. Baiklah teman-teman, dari penjelasan materi yang sudah saya jelaskan tadi, dapat kesimpulan bahwa penelitian adalah mencari jawaban atas masalah yang diajukan. Masalah ini adalah persoalan yang menuntut adanya jawaban yang tepat dan akurat. Hakikatnya, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang benar yang dimaksud adalah berupa fakta-fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang harapannya dapat membantu manusia memahami dan dapat mempermudah pemecahan masalah berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Pembahasan utama dalam penelitian disebut sebagai masalah penelitian. Penelitian merupakan kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Metode ilmiah sendiri merupakan suatu proses yang sangat beraturan yang memerlukan sejumlah langkah yang berurutan. Tujuan penelitian adalah rumus kelima yang menunjukkan adanya hasil dari suatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian, sehingga keterangan ini didapatkan setelah penelitian selesai. Untuk perumusan tujuan penelitian mengungkapkan keinginan peneliti untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan peneliti yang diajukan. Baiklah teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.